Sejak wabah virus corona atau COVID-19 menjadi momok paling menakutkan bagi warga dunia, termasuk Indonesia. Virus mematikan itu bukan saja menyerang imun manusia, sehingga berdampak pada kematian, tapi juga berdampak pada berhentinya segala jenis aktivitas sosial ekonomi akibat kekhawatiran masif terhadap wabah tersebut. Tapi, di tengah kerentanan itu, bukan berarti semua kegiatan ekonomi harus berhenti total. Sebab, bagaimanapun kegiatan ekonomi harus tetap berjalan untuk mencegah krisis sosial ekonomi yang lebih parah. Pembangunan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama penggerak ekonomi tentu harus tetap berjalan. Tetapi pada saat yang sama, praktek pelaksanaannya juga harus mengikuti standar atau protokol kesehatan yang sudah ditetapkan Organisasi Kesehatan seperti WHO. Untuk itu, sesuai instruksi Presiden, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menyiapkan aturan guna pencegahan penyebaran Corona Disease 2019 dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Instruksi di atas ditujukan untuk para pengguna jasa dan penyedia jasa termasuk subkontraktor, produsen, dan pemasok untuk mencegah dan meminimalisir resiko penyebaran COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan instruksi tersebut, tujuan pembangunan infrastruktur tetap tercapai di satu sisi, dan di sisi lain, pelaksanaan pembangunan pun berjalan aman dari ancaman penyebaran virus mematikan. Nah, adapun instruksi Menteri PUPR nomor 2 tahun 2020 memiliki lingkup pengaturan sebagai berikut. Pertama, protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Kedua, tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi. Ketiga, protokol pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi. Adapun skema protokol pencegahan COVID-19 dalam penyelenggaraan jasa konstruksi yang sudah dibuat berdasarkan hasil kajian Kementerian PUPR adalah sebagai berikut. Pertama, membentuk Satgas Pencegahan COVID-19. Ini berlaku untuk pengguna jasa dan penyedia jasa. Kedua, menyediakan fasilitas pencegahan COVID-19. Ini berlaku untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Ketiga, mengedukasi semua orang untuk menjaga diri dari COVID-19. Ini berlaku untuk satuan tugas proyek. Keempat, mengukur suhu semua orang setiap pagi, siang, dan sore. Ini berlaku untuk penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Kelima, membuat kerjasama penanganan suspek COVID-19 dengan rumah sakit dan puskesmas setempat, atau di daerah di mana proyek pembangunan itu dilaksanakan. Ini berlaku bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Keenam, menghentikan sementara pekerjaan jika terindikasi ada tenaga kerja yang terpapar COVID-19. Ini berlaku bagi pengguna dan atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Ketujuh, melakukan tindakan isolasi dan penyemprotan desinfektan sarana dan prasarana kantor dan lapangan. Ini berlaku bagi penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Nah, dari ketujuh skema tadi, lantas bagaimana mekanisme pembentukan Satgas Pencegahan COVID-19 di level pelaksanaan proyek? Apa tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya? Satgas Pencegahan COVID-19 di level pelaksanaan infrastruktur dibentuk oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK proyek. Satgas Pencegahan COVID-19 dibentuk dengan komposisi paling sedikit 5 orang yang terdiri atas 1 ketua merangkap anggota dan 4 anggota yang mewakili pengguna jasa dan penyedia jasa. Satgas Pencegahan COVID-19 berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR. Dan inilah tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya. Sosialisasi, pembelajaran atau edukasi, promosi teknik, metode atau pelaksanaan pencegahan COVID-19 di lapangan. Berkoordinasi dengan Satgas Penanggulangan COVID-19 Kementerian PUPR dalam melakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan. Pemeriksaan kesehatan terkait potensi terinfeksi COVID-19 kepada semua pekerja dan tamu proyek. Pemantauan kondisi kesehatan pekerja dan pengendalian mobilisasi atau demobilisasi pekerja. Pemberian vitamin dan nutrisi tambahan guna peningkatan imunitas pekerja. Pengadaan fasilitas kesehatan di lapangan. Melaporkan kepada PPK dalam hal telah ditemukan pekerja yang positif dan atau berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP dan merekomendasikan dilakukan penghentian kegiatan sementara. Menjalani proses kerja
atau pelaksanaan kerja konstruksi di tengah musim pandemi jelas tak lepas dari berisiko tertular. Seketat apapun pencegahan, potensi itu akan tetap ada. Karena itu, pihak Kementerian PUPR juga tetap berupaya mengantisipasi jika ada indikasi penyebaran, terutama jika lokasi proyek berada di lokasi atau pusat sebaran atau yang juga dikenal dengan zona merah. Kebijakan pemberhentian pekerjaan sementara pun dilakukan demi mengantisipasi sebaran dengan catatan sebagai berikut. Jika lokasi berada di pusat sebaran virus, jika ditemukan pekerja yang positif dan atau berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Karena itu, pimpinan kementerian atau lembaga atau instansi atau kepala daerah telah mengeluarkan peraturan untuk menghentikan kegiatan sementara akibat keadaan. Jika karena sifat dan urgensinya tetap harus dilaksanakan, maka penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut dapat diteruskan dengan ketentuan mendapatkan persetujuan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan melaksanakan protokol pencegahan COVID-19 dengan disiplin tinggi dan dilaporkan secara berkala oleh Satgas Pencegahan COVID-19. Adapun tindak lanjut terhadap kontrak penyelenggara jasa konstruksi jika sebelumnya diberhentikan akibat kondisi kahar, maka akan diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Mekanisme penghentian pekerjaan sementara. Usulan penghentian sementara dapat dilakukan oleh PPK dan atau penyedia jasa berdasarkan usulan Satgas Pencegahan COVID-19 setelah dilakukan identifikasi potensi bahaya COVID-19 di lapangan. Mendapat persetujuan dari Kepala Satuan Kerja atau KPA dan Kepala Balai. Waktu penghentian paling sedikit 14 hari kerja atau sesuai dengan kebutuhan. Mekanisme pergantian spesifikasi. Pergantian spesifikasi dapat diusulkan jika dalam kontrak penyelenggara jasa konstruksi memiliki kendala dalam proses pengiriman material dan atau peralatan dan atau suku cadang impor akibat barang tersebut berasal dari negara yang ditetapkan sebagai negara terjangkit COVID-19, pembatasan jalur pengadaan impor di Indonesia. Kompensasi upah. Penghentian sementara tidak melepaskan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyedia jasa terhadap tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen, dan pemasok yang terlibat. Jika dalam proses pelaksanaan ada kendala di atas, maka mengharuskan penghentian sementara. Tentu saja ada beberapa keringanan biaya yang bisa diusulkan untuk menambal kerugian pihak pelaksana yang diberhentikan sementara. Adapun mekanisme usulan biaya tambahan untuk kelanjutan proyek sebagai berikut. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan COVID-19 di lapangan dapat diusulkan menjadi biaya tambahan penerapan SMKK sesuai peruntukan melalui adendum kontrak. Penyelenggaraan jasa konstruksi dalam hal kontrak penyelenggaraan jasa konstruksi tetap dilanjutkan. Pemberian kompensasi biaya upah tenaga kerja dan subkontraktor atau produsen atau pemasok harus tetap dilaksanakan. Dapat diusulkan sebagai biaya tambahan. Untuk memastikan kewajaran harga biaya tambahan, maka diperlukan langkah Kepala Balai atau Kepala Satuan Kerja menyampaikan permohonan kepada APIP untuk melakukan review usulan pemenuhan terhadap pembayaran upah tenaga kerja konstruksi, subkontraktor, produsen, dan pemasok selama masa penghentian sementara. Adapun protokol pencegahan COVID-19 dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa konstruksi pada musim pandemi juga harus berpatokan pada prinsip kemudahan dan perluasan akses dalam proses pengadaan jasa konstruksi yang dapat dilakukan secara online maupun offline dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Namun, meski dengan kaidah-kaidah yang dipermudah, tetap harus melalui syarat yang mencakup mekanisme kehadiran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa bagi tim Pokja pemilihan, mekanisme pelaksanaan pembuktian, kualifikasi secara offline dan atau online, mekanisme pelaksanaan klarifikasi, negosiasi, dan evaluasi kewajaran harga, dan mekanisme pendampingan yang dilaksanakan secara online.